Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan hal-hal terkait kenapa kita latihan, kenapa kita harus semangat, dan kenapa kita harus siap sedia. Ini harus ada di kepala kita masing-masing, per individu. Kenapa ini harus tahu. Yang pertama, yang terkini, terbaru, lingkungan strategis global sekarang sudah juga mulai ada gerakan-gerakan anarkis, ada gerakan-gerakan tidak puas terhadap pemerintahannya masing-masing. Lihat di TV, lihat di media-media lain, terjadi di Prancis, terjadi di Nepal, dan terjadi di Bangladesh. Bahkan istrinya Nepal dibunuh, kebakar. Itu luar. Perilaku manusia, ingat, perilaku manusia, dia kalau menggunakan panca indera melihat, mendengar, ada kecenderungan mengikuti. Di Indonesia baru kita lewati 25, 26, 27, 28 sampai tanggal 3, tanggal 4 di Indonesia. Kenapa itu? Kenapa? Sama yang di luar negeri tadi itu. Ketidakpuasan sama pemerintah, mereka merasa kesulitan ekonomi, ketidakadilan, dan sebagainya. Kemarin saya mendengar tokoh Indonesia mengatakan, why men rebel? Kenapa orang memberontak? Kenapa manusia itu berontak? Karena tadi itu sama semuanya. Dan kemarin terjadi di kita. Yang mendorong adalah ketidakadilan, yang penegakan hukum, keserampangan, kemiskinan, dan itu ada di Indonesia. Jadi intinya bahwa perbuatan anarkis itu ada dan akan terjadi. Perbuatan anarkis akan terjadi, termasuk di Jawa Barat, Bandung, dan tempat-tempat lain. Untuk itu kita harus berlatih, mempersiapkan diri. Jangan kita tidak siap. Anarkis itu ada, berpotensi timbul, berpotensi muncul, lebih daripada seperti tadi itu. Nah, ini kita mesti siap. Saya terima kasih. Tadi tahapan-tahapan dari tahapan hijau sampai tahapan anarkis sudah dilakukan. Itu pertama adalah dihafalkan. Masing-masing individu, danton, danki, operator, semuanya harus mengingat tahapan-tahapan. Ini kalau nggak jadi satu kesatuan, bahaya. Kalau tadi sih sama ya, masih. Karena tadi belum sesuai dengan yang keadaan semestinya. Ini tolong diperhatikan bahwa kita ini kecenderungannya untuk disalahkan. Ya, makanya saya ambil di sini ada Kabid Hukum, ada Kabid Propam, itu hadir. Saya nggak mau. Kita sudah berkorban segala macam, nanti kita dipersalahkan. Kalau kita nggak bisa jawab, ya habis kita. Senjata yang diakui oleh dunia yang tidak melanggar HAM adalah gas air mata. Saya sudah lihat di Perkap 1 nomor 2009 itu tahapannya sudah tahapan dia melempar rinci. Nah, ini harus tahu. Operator tahu, Panut Teknik tahu, Pak Kapolres Tabes tahu. Nggak salah. Nggak ada yang salah. Jadi jangan dipersalahkan lagi kalau kita main gas air mata. Siapa yang bilang nembak bertubi-tubi? Saya ada di sana kok. Kita eman-eman itu senjata. Kita eman-eman itu peluru. Kalau dia berusaha turun baru. Nah, ini harus terekam semua. Kita sudah berkorban, kita sudah memperjuangkan seluruhnya. Nanti saya nggak mau ini dipersalahkan. Dan jangan mundur. Kalau kita mundur, siapa lagi yang melindungi rakyat ini? Gitu. Kalau Kapoldanya siap, Kapoldanya mundur, Kapolres Tabesnya mundur, Karhutnya mundur, ngapain kita jadi polisi? Enak. Ya, saya rasa cukup. Sekali lagi saya terima kasih, saya bangga semuanya. Ingat pesan-pesan saya tadi,
bahwa anarkisme itu akan ada, mengancam kita. Tolong semangat, tolong disiplin, ikuti semua SOP yang ada. Insya Allah selamat. Ini semua totalitas karena ancamannya berat. Gak bisa. Ini semua harus bekerja. Staf saya bekerja. Gak mau Kapolda kerja sendiri. Harus bersama staf.